Kembali di Sido Sore, pemirsa Densus 88 Anti Teror Mabes Polri menggeledah rumah di Kota Garut, Jawa Barat. Seorang anak di bawah umur diduga terlibat jaringan teroris Jakarta diamankan. Densus 88 Anti Teror Mabes Polri bersama Polres Garut, Jawa Barat menggeledah rumah di salah satu perumahan yang berada di pusat perkotaan Kecamatan Garut Kota Kabupaten Garut, Jawa Barat. Petugas melakukan sterilisasi area dan melakukan pemeriksaan menyeluruh di dalam rumah. Petugas mengamankan seorang anak di bawah umur yang diduga jaringan teroris Jakarta serta dua benda yang dianggap mencurigakan di dalam rumah. Polisi juga berjaga di sekitar lokasi agar warga tak mendekat. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait hasil penggeledahan maupun status hukum terkait peristiwa tersebut. Dari Garut, Jawa Barat, Iis Solihin, iNews melaporkan. Lebih dari sepekan, polisi masih menyelidiki kasus tewasnya bocah SD, anak pengusaha sekaligus petinggi partai politik di Cilegon, Banten. Polisi kesulitan menemukan bukti lantaran kamera CCTV di rumah korban rusak. Polisi masih selidiki kasus tewasnya anak pengusaha sekaligus petinggi parpol di Cilegon, Banten. Rumah mewah yang menjadi lokasi kejadian masih dipasangi garis polisi dan tak bisa dimasuki orang sembarangan. Sementara keluarga korban terpaksa mengisi rumah lain. Kasat Reskrim Polres Cilegon AKP Yoga Tama mengatakan upaya penyelidikan alami sejumlah kendala. Di antaranya CCTV kamera yang telah rusak selama 2 tahun serta banyaknya jejak yang hilang saat olah TKP. Polisi juga perluas penyelidikan dan jumlah saksi yang diperiksa bertambah menjadi 18 orang. Untuk perkembangan sekarang, adanya pertambahan saksi yang kita periksa dan awalnya di 8. Sekarang total saksi yang kita periksa ada 18 orang, baik dari pihak keluarga maupun non-keluarga. Kendalanya di mana sih, Bang? Kendala yang menjadi kendala oleh kita adalah di rumah itu CCTV aktif terakhir itu tahun 2023. Itu sudah kita tanyakan kepada pemilik rumah, lalu tidak adanya security yang berjaga 24 jam di lokasi rumah tersebut. Sebelumnya, insiden berdarah terjadi di sebuah rumah mewah milik petinggi salah satu partai politik di perumahan Bukit Baja Sejahtera 3, Kota Cilegon. Seorang bocah 9 tahun yang merupakan anak pemilik rumah ditemukan meninggal secara mengenaskan. Ada dugaan korban dibunuh karena di jasadnya ditemukan penuh luka. Satreskrim Polres Cilegon melakukan olah TKP untuk selidiki sebab kematian korban. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Ribuan buruh memblokade jalan 2 arah di kawasan Jalan Raya Darmo, Surabaya. Massa menolak kenaikan UMP karena dinilai sangat rendah. Aksi demo membuat kemacetan parah. Ribuan buruh dari berbagai wilayah di Jawa Timur memblokade jalan 2 arah di kawasan Jalan Raya Darmo, Surabaya. Mereka menolak UMP 2,4 juta rupiah yang diputuskan Gubernur Jawa Timur karena dinilai sangat rendah. Sebelumnya, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa resmi menetapkan upah minimum provinsi menjadi Rp2.446.880 per bulan. Angka tersebut naik Rp140.895 dibanding UMP Jatim tahun lalu, yakni sebesar Rp2.305.985. Dalam orasinya, buruh menuntut agar Gubernur Jawa Timur untuk merevisi UMP yang telah ditetapkan. Tetap menetapkan UMP jauh di bawah KHL 2,4. Sing 1.100.000 melok sopo tomboke. Itu kenapa kita hari ini kecewa, marah. Apindo sendiri sebenarnya sudah sesuai ya dari batas minimum. Jadi alhamdulillah kelihatannya pembahasan kali ini kita agak mulus ya, gitu aja ya.
Penetapan upah minimum terbaru itu disahkan melalui surat keputusan Gubernur Jawa Timur tentang upah minimum Provinsi Jawa Timur 2026 yang ditandatangani Kofifa pada Selasa malam. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Warga Kabupaten Pidijaya Aceh kembali dilanda banjir. Luapan sungai kembali merendam permukiman warga hingga membuat warga panik. Banjir bandang kembali menerjang Kabupaten Pidijaya Aceh. Air sungai meluap dan merendam ratusan rumah warga di sejumlah desa Kecamatan Murah II. Luapan sungai terjadi akibat tingginya intensitas hujan di kawasan pegunungan dalam beberapa hari terakhir. Debit air sungai yang meningkat secara tiba-tiba membuat warga panik menyelamatkan diri. Pengasaannya, Nyo tajam iyo. Nyo kan edole. Sanggung ngarugai pindah lang kampung. Sebagian warga terpaksa kembali mengungsi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Warga khawatir ketinggian air terus meningkat jika hujan kembali turun. Dari Pidijaya Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. Hujan deras kembali menyebabkan banjir susulan yang mengguyur kawasan Batu Busuwak, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Evakuasi warga yang terjebak banjir berlangsung dramatis. Petugas TNI Satuan Yonif 133 Yuda Sakti mengevakuasi warga yang terjebak banjir bandang susulan di Batu Busuwak, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Banjir kembali terjadi setelah kawasan tersebut diguyur hujan deras pada Selasa petang. Proses evakuasi 15 warga yang terjebak banjir berlangsung dramatis menggunakan tali. Untuk warga yang kami evakuasi, tadi ada 15 orang, itu diantaranya terdiri dari 1 orang ibu hamil, 2 orang balita, dan 12 orang lainnya ada juga tadi yang membawa sembako. Warga yang berhasil dievakuasi dibawa ke posko bencana SMP 44 untuk mendapatkan perawatan medis. Dari Padang, Sumatera Barat, Rudi Sunandar, iNews melaporkan. Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar menghadiri misa malam Natal di Gereja Katedral Hati Tersuci Maria di Manado, Sulawesi Utara. Nasaruddin mengajak menghayati pesan Natal dengan menjadi manusia sejati. Pelaksanaan misa malam Natal di Gereja Katedral Hati Tersuci Maria Manado kian hikmat dengan kedatangan Menteri Agama Nasaruddin Umar. Dalam kesempatan ini, Menak Didaulat memberikan pesan Natal bagi umat Kristiani. Ia mengajak umat Kristiani untuk menghayati pesan Natal dengan menjadi manusia sejati, mengintrospeksi diri menjadi manusia lebih baik, lebih utuh sehingga bisa meraih martabat utama. Tidak hanya itu, Menak juga menceritakan tentang keakraban gereja katedral dengan dirinya, terutama saat menyambut kedatangan Paus Fransiskus beberapa waktu lalu. Mari kita menghayati pesan Natal, ya, mengajak kita untuk menjadi manusia sejati, ya kan, mengintrospeksi diri bagaimana supaya bisa menjadi manusia lebih baik, lebih utuh, ya, dan dengan demikian kita akan meraih martabat utama. Uskup Manado Roli Untu mengatakan kedatangan Menteri Agama ini merupakan komitmen Menak menjaga kerukunan umat beragama. Ini satu tanda kebesaran hatinya untuk mari kita berjalan bersama membangun kemanusiaan, membangun kehidupan bersama bangsa Indonesia. Menteri Agama Nasaruddin Umar rencananya akan menghadiri ibadah Natal 25 Desember 2025 di Gereja GMIM Sentrum Manado. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan.